Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Pengertian toleransi. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Adapun pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Pentingnya toleransi yaitu toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru, perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan juga pendapat. Nah, di sini ada Quran surat Yusuf ayat 40 sampai 41 yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian di sini ada isi kandungan dari ayat tadi, yaitu ada 3. Yang pertama, umat Islam yang hidup setelah diutus Nabi Muhammad terbagi menjadi 2 golongan. Ada umat yang beriman terhadap keberagaman, kerasulan, dan kitab suci dan disampaikan, dan ada pula golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi dan tidak beriman kepada Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya, begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Kemudian orang yang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinan. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Di sini ada hadis Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian di sini ada manfaat toleransi. Yang pertama ada menguatkan tali persaudaraan. Yang kedua, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Kemudian melancarkan pembangunan negara. Terus menghindari perpecahan. Kemudian perilaku toleransi dalam keseharian. Kemudian saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kemudian saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, lalu bantulah apa yang mereka butuhkan. Yang terakhir, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian di sini menghindari diri dari perilaku tindakan keras. Definisi tindakan keras. Kekerasan adalah sebuah tindakan fisik maupun psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, dan profesional maupun struktural. Nah, di sini ada manfaat menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Ada banyak manfaat yang dapat didapatkan dari menghindari kekerasan, di antaranya yaitu
mendapat kemuliaan dari Allah, kemudian dijauhkan dari permusuhan dan konflik antara sesama manusia, kemudian hati menjadi lebih tenang dan hidup menjadi lebih tentram, dan yang terakhir dijauhkan dari sifat iri, dengki, dan juga dendam terhadap orang lain. Nah, di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 32. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah melihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan permusuhan sebuah masyarakat, tetapi keputusan mengadili untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh. Kemudian yang kedua, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti para dokter, perawat, polisi harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Nah, kemudian itu saja yang bisa Bu Nandin sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.